Halo semua, perkenalkan nama saya Regita Nurbulan. Saya berasal dari kelas Bahasa Indonesia A7C. Di sini saya akan menjelaskan artikel ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Perceraian Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu latar belakang mengapa saya mengambil topik ini. Latar belakang. Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak untuk tumbuh dan berkembang, tempat anak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, pendidikan, serta nilai moral. Namun tidak semua keluarga mampu mempertahankan keutuhannya. Di Indonesia, angka perceraian terus meningkat setiap tahunnya, mencatat ratusan ribu kasus perceraian dengan berbagai faktor, yaitu seperti masalah ekonomi, ketidakharmonisan, kekerasan dalam rumah tangga, atau bahkan perselingkuhan. Dalam kondisi ini, anak seringkali menjadi korban. Perceraian tidak hanya memutus hubungan antara suami dan istri, tapi juga berdampak pada psikologis anak, sosial, dan pendidikan anak, seperti munculnya kesedihan, kecemasan, serta menurunnya prestasi belajar. Secara hukum, hak anak tetap dilindungi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan. Orang tua tetap wajib mengasuh, memenuhi kebutuhan anak demi kepentingan terbaik anak. Namun pada praktiknya, pembunuhan hak anak ini sering terabaikan. Diperlukan peran bersama orang tua, masyarakat, dan negara untuk menjamin kesejahteraan anak setelah perceraian. Selanjutnya, pada pendahuluan ada bagian rumusan masalah. Rumusan masalah saya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, bagaimana ketentuan hukum di Indonesia dirancang untuk melindungi hak anak yang terdampak perceraian, serta sejauh mana aturan tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan nyata. Yang kedua adalah bagaimana kendala yang menyebabkan pelaksanaan hukum perlindungan anak pasca perceraian belum berjalan maksimal. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai perlindungan hak anak pasca perceraian, menilai efektivitas penerapannya, serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hak anak tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menilai peran pemerintah dan lembaga terkait dalam menjamin terpenuhinya hak anak pasca perceraian. Selanjutnya, pada bagian akhir pendahuluan, ada manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah kajian ilmu hukum khususnya pada bidang keluarga dan perlindungan anak. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta masyarakat untuk meningkatkan pelaksanaan perlindungan anak dan kesadaran orang tua dalam memenuhi hak anak meskipun telah bercerai. Selanjutnya ada tinjauan pustaka yang berupa penelitian terdahulu. Saya memiliki 3 penelitian terdahulu. Yang pertama adalah karya Hasana 2019, pengaruh perceraian orang tua bagi psikologis anak, menunjukkan bahwa perceraian memberikan dampak signifikan terhadap kondisi psikologis dan sosial anak. Hasana mengatakan bahwa anak kehilangan perhatian dan kasih sayang orang tua sehingga muncul perasaan cemas, sedih, serta menurunnya motivasi belajar. Selanjutnya yang kedua ada dampak perceraian bagi anak dalam mencapai SDGs di Indonesia oleh Salsabila dan Mahasin pada tahun 2023, menyimpulkan bahwa perceraian tidak hanya memengaruhi kehidupan pasangan, tetapi juga berdampak besar terhadap kesejahteraan psikologis, sosial, dan akademik anak. Anak korban cenderung mengalami perasaan tidak aman, sedih, marah, depresi, serta penurunan prestasi belajar akibat tekanan emosional yang mereka alami. Penelitian terdahulu yang terakhir, karya Mone 2019, yang berjudul Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikososial dan Prestasi Belajar, menunjukkan bahwa anak dari keluarga bercerai rentan mengalami rasa minder, perilaku agresif, kesulitan beradaptasi, serta penurunan prestasi belajar. Namun, komunikasi yang baik antara orang tua dan anak pasca perceraian dapat membantu meminimalisir dampak negatif tersebut. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang berfokus pada psikologis dan sosial anak, pada penelitian saya menitik beratkan pada perlindungan hukum anak pasca perceraian, khususnya dalam meninjau efektivitas penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan dalam melindungi hak-hak anak pasca perceraian. Selanjutnya ada landasan teori. Landasan teori saya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di sana menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak. Walaupun hubungan suami dan istri berakhir, ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara, mendidik, serta menjamin kesejahteraan anak.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa kepentingan anak tetap menjadi prioritas utama meskipun orang tua telah bercerai. Prinsip ini dikenal sebagai tanggung jawab bersama orang tua atau joint parental responsibility. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang yang menjamin bahwa setiap anak berhak hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang ini diperkuat melalui perubahannya pada tahun 2014 dan 2016. Prinsip utama yang digunakan adalah kepentingan terbaik bagi anak atau the best interest of the child. Tanggung jawab pemenuhan hak anak tidak hanya berada pada orang tua, tetapi juga negara, pemerintah, dan masyarakat. Selanjutnya landasan teori saya yang terakhir yang merupakan perceraian orang tua. Perceraian memang mengakhiri hubungan antara suami dan istri, tetapi tidak menghapus peran mereka sebagai orang tua. Secara psikologis, anak dari keluarga bercerai rentan mengalami rasa kehilangan, gangguan emosi, serta ketidakstabilan sosial. Jika tidak disertai pengasuhan yang baik, perceraian dapat berdampak pada rasa aman, anak, perilaku, dan prestasi belajar. Karena itu, pemenuhan hak anak atas kasih sayang, pendidikan, dan kesejahteraan harus tetap diutamakan setelah perceraian. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengkaji norma hukum tertulis yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak anak pasca perceraian. Fokus utama penelitian adalah Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan beserta perubahannya. Untuk melengkapi kajian normatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris secara terbatas untuk melihat pelaksanaan hukum di masyarakat. Pendekatannya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan untuk menelaah hukum yang berlaku. Kedua adalah pendekatan konseptual untuk memahami konsep perlindungan dan tanggung jawab orang tua. Yang ketiga adalah pendekatan sosiologis untuk menilai efektivitas penerapan hukum di masyarakat. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis data menggunakan kualitatif deskriptif, membandingkan norma hukum Dasolein dengan kenyataan di lapangan yaitu Dasein untuk menilai efektivitas perlindungan anak pasca perceraian. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah pengaruh ketentuan hukum terhadap efektivitas perlindungan anak pasca cerai di Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa perlindungan hak anak pasca cerai masih belum optimal meskipun secara normatif telah diatur kuat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perkawinan. Kendala utama yang ditemukan meliputi, yang pertama adalah putusan hakim yang masih konvensional, terutama dalam penentuan hak asuh anak. Yang kedua adalah lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan, khususnya dalam pemenuhan hak anak. Dan yang ketiga, keterbatasan lembaga perlindungan anak, baik dari segi SDM, anggaran, maupun koordinasi antar instansi. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara hukum tertulis dan praktek di lapangan. Perlindungan anak masih belum sepenuhnya hadir sebagai perlindungan nyata, tetapi hanya sebatas norma hukum. Yang kedua adalah hubungan ketentuan hukum dan efektivitas perlindungan anak pasca cerai di Indonesia. Secara normatif, Indonesia telah memiliki landasan yang kuat melalui Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan kompilasi hukum Islam. Hukum seharusnya berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan anak. Namun, dalam praktiknya, masih sering terjadi kesenjangan antara hukum yang ada di buku dan hukum yang ada di dunia nyata. Hak asuh yang sebelumnya belum berbasis kepentingan anak, nafkah anak yang sering tidak dilaksanakan secara konsisten, lemahnya peran lembaga sosial daerah dan pengawasan. Kesimpulannya, hubungan hukum dan perlindungan anak pasca cerai kuat secara teori namun tidak kuat secara praktik. Oleh karena itu, dibutuhkan pembenahan sistem peradilan, penguatan lembaga perlindungan anak, dan peningkatan kesadaran masyarakat agar hukum benar-benar melindungi anak secara nyata. Selanjutnya, yaitu yang terakhir adalah penutup. Kesimpulannya, perlindungan hak anak pasca cerai di Indonesia masih belum berjalan efektif. Meskipun aturan hukumnya sudah ada, sudah lengkap, masih ada jarak antara hukum tertulis dengan yang ada di dunia nyata. Terutama karena lemahnya pengawasan, tidak maksimalnya eksekusi putusan pengadilan, serta kurangnya koordinasi antar lembaga. Selain itu, keterbatasan lembaga perlindungan anak dan budaya masyarakat yang masih menganggap perceraian sebagai urusan pribadi membuat hak anak seperti nafkah, pendidikan, dan perlindungan emosional sering terabaikan.
Di sisi lain, putusan hakim belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan anak dan belum ada sanksi tegas bagi orang tua yang lalai menjalankan kewajibannya. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan regulasi dan pengawasan oleh pemerintah, penegakan peran aparat penegak hukum, serta kesadaran masyarakat bahwa perlindungan anak pasca perceraian adalah tanggung jawab bersama. Selanjutnya ada pula saran. Yang pertama, untuk pemerintah perlu penguatan aturan pelaksanaannya, khususnya mekanisme pengawasan dan sanksi tegas terhadap pelanggaran nafkah anak pasca perceraian. Yang kedua adalah untuk aparat penegak hukum, hakim dan mediator harus mengutamakan prinsip the best interest of the child dan tidak lagi menggunakan pola pikir konvensional. Yang ketiga adalah untuk lembaga perlindungan anak, diperlukan penguatan SDM, anggaran, dan koordinasi agar pendampingan anak berjalan secara optimal. Yang keempat adalah yang terakhir, untuk masyarakat dan orang tua, diperlukan peningkatan kesadaran bahwa perlindungan anak pasca cerai adalah tanggung jawab bersama. Sekian penjelasan saya mengenai artikel ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Perceraian Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak. Maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa.